sudah punya banyak banget malaikat di surga. Tapi Tuhan Yesus tetap paling senang ketika mendengar kami anak-anak Tuhan menyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau buat Tuhan Yesus tersenyum waktu mendengar kami memuji menyembah Tuhan. Ya. Lebih dari kami menyanyikan lagu yang kami hafal, kami mau menyembah Tuhan dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, yang siap dengar firman Tuhan bilang amin. Amin. Alright, silakan duduk semuanya. Tadi udah dikenalin nama kakak Kak Pau Pau ya. Nanti pengen lo bisa kenalan sama semuanya, tapi kalian banyak banget gitu ya. Tadi waktu semuanya lagi tengkar, aku yang spesial, aku yang spesial, aku yang spesial. Semuanya lagi teriak-teriak ya, kita semua udah gini. Kakak tuh jadi mikir loh, iya ya, gak cuman anak kecil, anak-anak muda yang udah ganteng-ganteng, udah cakep-cakep. Sampai papa dan mama, om dan tante, opa dan oma, semuanya itu bisa loh punya pikiran gini. Aku kok gak penting ya, aku kok gak istimewa ya. Setiap orang umur berapapun itu bisa kayak gitu. Waktu Kak Papa kecil, kakak pernah punya bando yang bagus banget. Kalau sekarang kan bandonya yang dipakai terus di pling gini kan. Yang keren kan? Ya, siapa yang punya bando itu? Yang begini ada kawatnya terus diputer. Ya kan? Yang cowok jangan pakai bando, yang cewek. Nah, kalau zamannya Kak Papa waktu masih SD dulu, bandonya tuh modelnya begini loh. Di sini pakainya. Nah, waktu Kak Papa punya bando itu, kakak tuh merasa waktu kakak pakai, terus kakak lihat depan kaca, kakak lihat, terus kakak gini. Zaman dulu kan belum ada handphone selfie. Jadi kakak gini-gini sendiri di depan kaca. Dengan bando baru ini, aku terlihat lebih cantik. Nah, kakak tuh udah seneng banget. Terus dengan bando baru itu, kakak datang ke mamanya, kakak bilang gini, "Mah, mau dibantuin beli apa di toko depan sana?" Supaya kakak bisa tunjukin kakak punya bando yang cantik, wajahnya kakak tuh jadi lebih cantik gara-gara pakai bando itu. Jadi kakak bilang sama mama, "Mah, ada nggak mah mau dibantuin beli apa di toko depan?" Terus mama bilang, ya udah, beli apa ya? Ya udahlah beli bawang, beli apa gitu. Udah, kemudian kakak keluar dari rumah. Dari rumah itu kakak jalan gini. Jalannya itu gede, jadi kalau jalan sebentar harus berhenti dulu biar kendaraan lewat dulu, kakak berhenti. Kakak udah seneng banget, berasa kayak artis gitu loh keluarnya. Terus berhenti di tengah jalan, kakak tunggu dulu, ada becak lewat. Di dalamnya ada kakak kelasnya kakak yang udah lebih gede. Waktu itu kakak masih SD, dia mungkin udah SMA. Dia naik becak gitu, kakak tungguin. Biar dia lewat dulu sambil liatin kakak pakai bando baru. Kakak tunggu-tunggu begini. Terus dia kan lewat, tambah lama tambah dekat. Waktu dia dekat, dia tuh bisa gini, lihat ke kakak gini, terus dia bilang gini, "Jelek lu." Kakak langsung kayak, kakak kaget. Kakak udah merasa cantik. Itu orang lewat bilang, "Jelek lu." Kalian tahu apa yang terjadi? Kakak udah gak pengen beli bawang ke toko. Gak pengen. Kakak langsung gini, kakak diem sebentar, sedih sekali di hatinya kakak. Terus kakak langsung balik ke rumah. Kakak nangis, kakak lepas bandonya. Dari situ Kak Papa belajar. Kalau kita mau jadi spesial, kalau kita mau bilang I am special, kalau kita mau bilang aku ini istimewa, ingat baik-baik. Yang pertama, bukan kata orang. Bilang sama-sama, bukan kata orang, 2, 3. Bukan orang ngomong apa, karena orang itu berubah-ubah. Tak kasih contoh lagi. Kakak ketemu nih pagi-pagi udah cakep, udah seger mandi berangkat jalan. Ketemu temennya Kak Papa bilang gini, Pau kurusan ya, tambah cantik ya. Saya bilang, oh iya thank you. Terus kakak masuk ke tempat yang lain, ketemu teman yang lain. Temennya bilang gini, Pau lu gendutan ya? Hah? Kok beda?
orang kalau ngomong itu berubah-ubah. Kadang kalau kita pakai baju apa dibilang cantik. Dibilang kadang dikomentarin kurang bagus, kelihatan gendut. Omongan orang itu nggak bisa dijadikan pegangan. Omongan orang tuh nggak boleh disimpan di dalam hati. Kita istimewa, kita spesial itu bukan karena orang ngomong apa. If you are know that you are special, it's not because the people say so. It's not depend on what people say about you. Ya, kamu spesial, kamu itu istimewa, bukan karena kata orang. Itu dia yang pertama. Oke, bilang sama-sama, bukan kata orang. 2, 3. Nah, yang kedua, kakak mau tunjukin gambarnya. Kakak nggak janjian loh sama yang main drama. Sama loh dengan gambar yang Kak Papa siapin. Coba lihat. Di gambar itu ada banyak hal-hal yang bisa bikin orang, diri sendiri merasa istimewa, merasa spesial. Yang pertama, pengen dapat nilai perfect, pengen dapat nilai sempurna, pengen dapat pelajarannya selalu bagus. Kalau dapat nilai 100 merasa istimewa. Kalau dapat nilai jelek, aku nggak istimewa. Nilai. Terus yang kedua, piala. Kayak tadi tuh, ya dia yang menang, aku enggak. Dia lebih istimewa, I'm not special, aku enggak special, dia yang special. Ada lagi, gadget. Di sekolah, nanya, handphone lu apa? Handphoneku ini keluaran baru, iPhone. Wah, handphonemu masih Nokia, lu enggak keren. Padahal handphone itu selalu ganti-ganti terus. Terus lagi apa? Baju merek apa? Kalau di Surabaya ya, kalau di sini nggak ada. Kalau di Jakarta nggak ada. Kalau di Surabaya ada anak-anak yang musuhin temennya, nggak mau temenan sama temennya. Karena apa? Karena dia nggak punya tas sama alat tulis merek Smiggle. Dia bilang gini, let's make a Smiggle group. Kita ini Smiggle fans club. Kita ini grupnya Smiggle. Itu nama merek ya, alat tulis ya. Terus, kalau yang udah gedean, udah SMP, udah SMA, udah mikir. Sepatu harus mirip merek Yeezy. Sepatu harus merek yang ini. Kalau enggak merek yang itu, enggak keren. Lihat ya. Terus yang berikutnya lagi apa? Media sosial. Tuh kayak si om yang tadi tuh loh. Si kakak, biar aku panggil om aja. Karena dia itu merasa dia keren kalau apa? Subscribernya banyak, followernya banyak. Yang udah main Instagram, angkat tangan. Banyak juga. Habis ngepost foto ditungguin. Wah, ada yang nge-like. Itu teman aku kok nggak nge-like ya. Awas besok di sekolah. Aku unfollow dia. Hey, bukan itu. Poin yang kedua, lihat ya. Semua itu di pikiran orang. Kita ini istimewa. Yang kedua, bukan karena diri kita hebat. Bukan karena diri kita hebat. 2, 3. Bukan karena kita juara terus kita jadi istimewa. Bukan karena kita pakai baju bagus kita jadi istimewa. Bukan karena kita itu punya handphone keren kita jadi istimewa. Bukan karena kita punya teman banyak. Karena kita hebat kita istimewa. Bukan kata orang, bukan karena kita hebat. Bilang sama-sama, 2, 3. Bukan karena kata orang, bukan karena kita hebat. Kakak mau ajak semua keluarkan Alkitabnya. Ini yang benar. Kita istimewa, I am special. Because the Bible says so. Karena Alkitab mengatakannya. Dan kalau firman yang ngomong, kalau Alkitab yang ngomong bisa berubah-berubah enggak? Enggak. Kalau Alkitab yang ngomong, tergantung kita pakai sepatu bagus apa enggak? Enggak. Kalau yang mau baca, boleh baca sama-sama Kak Papa di Yesaya. Bisa nggak buka Yesaya? Perjanjian Lama. Di depan ada yang nggak bawa Alkitab. Next time harus bawa. Ya, Yesaya 43 ayat yang keempat.
Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 2 dan 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ini Tuhan, enggak usah sampai situ aja. Ini Tuhan yang ngomong lewat Alkitab untuk kamu dan kakak, untuk kita semua. Enggak peduli kita ngalamin apa, enggak peduli warna kulit kita apa. Kadang ya, yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Semuanya salah. Apa adanya itu cantik di mata Tuhan, itu ganteng di mata Tuhan. Oleh karena, sekali lagi, engkau berharga, katakan berharga. Precious, special, istimewa, berharga. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Ada lagi yang kedua. Yang kedua baca dulu, lihat munculin aja ayatnya, kakak ceritain. Siapa yang tahu? Ia di sini siapa? Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ia di sini siapa? Wow, so you know the story ya. Kamu tahu ceritanya ya. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus lagi ngomong dengan banyak orang seperti gini. Terus ada orang-orang yang bawa anak kecil sama Tuhan Yesus. Boleh nggak dikasih praktek sebentar ya Bu Yulis ya, Kak Yulis ya. Ajakin deh 2 anak kecil naik ke sini. Jadi Tuhan Yesus lagi ngomong sama orang besar, tiba-tiba Alkitab bilang ada orang membawa anak kecil deket-deket sama Yesus. Misalnya Kak Papa Tuhan Yesus. Oke, belum sampai. Nah, tiba-tiba waktu ada orang bawa anak kecil deket-deket sama Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus marah. Nggak usah ya bawa anak kecil sama Tuhan Yesus ya. Jauhan, nanti Tuhan Yesus terganggu. Nanti Tuhan Yesusnya repot. Ngapain bawa anak-anak kecil dekat-dekat Tuhan Yesus? Ada murid-murid yang marah-marah menghalang-halangi. No, nggak boleh. No, nggak boleh. Nah, Tuhan Yesus lihat. Loh, kok murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak kecil datang sama Tuhan Yesus? Alkitab bilang, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tuh sabar bukan? Sabar. Penuh kasih enggak? Tapi waktu itu Tuhan Yesus marah. Marahnya gini, hey, biarin anak-anak itu datang sini sama aku. Biarin, sini. Nah terus yang tadi kita baca itu kejadian. Waktu Tuhan Yesus lihat anak kecil, Tuhan Yesus tuh enggak gini. Nanti mandi ya, pulang ya. Ini kok bisa gosok gigi loh ya. Belajarnya rajin enggak? Gak boleh nakal loh jadi anak-anak. Tuhan Yesus gak gitu my friend. Tuhan Yesus tuh gak gini, kamu nurut gak sama papa mama? Kalau gak nurut, Tuhan Yesus gak senang. Enggak loh. Tuhan Yesus tuh gak kenal. Satu-satu datang aja sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus kenal sih dia Tuhan. Tapi kan Tuhan Yesus gak nanya-nanya. Tuhan Yesus tahu gak kalau ini anak habis barusan bohong. Tahu gak? Ternyata ini anak lagi iri sama kakaknya. Tahu gak? Waktu anak-anak kecil tuh datang. Lihat ini loh yang Tuhan Yesus lakukan. Apa ini? Enak gak dipeluk? Enak. Ada yang mau ngamuk gak kalau dipeluk? Enggak. Enak ya? Itu loh Tuhan Yesus. Kamu itu istimewa karena Alkitab bilang kamu mulia berharga. Dan Tuhan Yesus tuh gak cuma ngomong aja. Tuhan Yesus itu peluk. Hei, kalau Tuhan Yesus ada di sini sekarang, kakak yakin 100% tetap sama. Tuhan Yesus akan tetap peluk kamu satu-satu. Tuhan Yesus tetap akan peluk kamu satu-satu. Amin. Thank you, kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Bukan kata orang, bukan karena kita hebat maka kita spesial, tapi karena Alkitab bilang Tuhan Yesus cinta sama kita. Lihat ya, hati manusia itu gelap.
Kakak boleh munculin gambar berikutnya. Hati manusia itu gelap. Walaupun dia pakai baju sebagus apa, dia hebat seperti apa, di dalam hatinya ada monster. Wuh. Namanya apa? Ya, tapi kok banyak ya? Tak kasih tahu ya, namanya apa? Namanya tuh sombong mon. Kalau udah pakai baju yang bagus sombong. Terus satunya lagi ada juga di sana, mindermon. Kalau lihat temennya punya barang lebih bagus, dia nggak punya, dia merasa minder. Rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Minder itu nggak boleh. Aku nggak cantik, hidungku lo pendek, bataku lo nggak ini. Aku lo sering dibanding-bandingin sama kakak, aku lo sering dibandingin sama teman aku. Di dalam hati mulai ada irimon. Aku kok nggak lahir di keluarga kayak dia ya. Aku lo pengen kayak dia. Irimon. Lama-lama jadi marahmon. Gak suka aku. Lama-lama jadi bencimon. Di dalam hati gelap. Yang bisa mengusir semua monster di dalam hati. Itu hanya karena ini. Lihat poin yang ketiga ya. Alkitab bilang Yesus cinta kamu. Yesus peluk kamu. Dan kasih Tuhan Yesus yang paling besar adalah ketika Tuhan Yesus merentangkan kedua tangannya di kayu salib, kemudian mati untuk kamu dan kakak. Ini bukti cintanya Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik. Kalian kan gak selamanya kecil bukan? Sampai kalian jadi remaja, sampai kalian jadi dewasa, sampai kalian jadi tua, jangan pernah lupa. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Banyak orang susah sekali untuk percaya kalau Yesus tuh mati di kayu salib untuk menghapus dosa. Tapi kalian sudah percaya dari kecil. Jangan pernah lupa. Jangan pernah mau. Kalau ada orang kasih kamu uang, terus bilang gini, kamu tak kasih uang 10 miliar ya, asal kamu gak boleh ke gereja lagi, gak boleh berdoa sama Tuhan Yesus lagi. Mau apa enggak? Kalau kamu dikasih pacar yang ganteng, terus dibilangin, nanti ya, kamu kalau punya pacar yang keren gini, kamu kerasa lebih spesial. Tapi kamu gak boleh doa sama Tuhan Yesus lagi. Mau apa enggak? Jangan pernah mau gantikan Tuhan Yesus dengan apapun di dunia ini. Karena hanya Tuhan Yesus di dalam hati kamu yang membuat kita ini jadi istimewa. Amin. Waktu Tuhan Yesus, ada gambarnya tuh. Waktu kita bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Di dalam hatiku banyak monster, banyak kebencian, kemarahan, kekecewaan, sombong, minder. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhanku, jadi juru selamatku. Yang terjadi gimana? Waktu salib itu ada di dalam hati kamu, monsternya pergi. Monsternya udah gak ada lagi. Dan kamu jadi orang yang istimewa. Gambar selanjutnya ada anak yang begitu manis. Hatinya udah gak gelap lagi. Hatinya penuh dengan kasih. Terus berarti gak usah ya Kak belajar supaya dapat nilai 100. Hei, kamu belajar dapat nilai 100 itu bukan supaya kamu jadi istimewa. Kamu udah istimewa, makanya kamu belajar sungguh-sungguh. Kamu punya pengikut banyak, gak apa-apa. Tapi bukan supaya kamu jadi istimewa, kamu udah istimewa. Tapi supaya lewat kamu, waktu kamu ngomong temenmu dengerin, kamu bisa bawa teman-temanmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nanti waktu kalian pulang, kalian akan dapat tas seperti ini. Tulisannya I am special. Di dalamnya ada sebuah Alkitab seperti ini. Kakak mau ajak
semua kalian pakai Alkitab ini setiap hari. Bawa kemanapun, ke gereja, ke sekolah, ada acara sekolah bawa. Karena apa? Pulang dari sini bisa-bisa kamu lupa kalau kamu istimewa. Kamu pulang ke rumah, kamu di sini habis ini dijamah Tuhan, dipeluk sama Tuhan. Iya ya, aku istimewa. Nanti sampai di rumah, ada om dan tante atau ada teman-teman kamu itu bilang gini, gak usah, kamu gak usah ikut. Kamu tiba-tiba merasa, aku gak penting, aku ditinggal sendirian, aku gak diajak, aku gak istimewa. Kamu akan lupa. Ingat, bukan kata orang, bukan karena kamu hebat, tapi karena firman Tuhan yang bilang. Jadi balik lagi ke Alkitab, baca lagi Alkitabnya. Setiap hari baca Alkitab bukan karena harus, tapi karena di dalamnya ada surat cintanya Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihimu, kamu berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka kita akan tahu kita ini istimewa. Amin. Kakak undang semua berdiri. Siapa yang mau baca Alkitab ini setiap hari? Boleh bilang sama-sama, ini Alkitabku. Ya, jadikan Alkitab ini Alkitabmu. Kalau baca, dicoret-coret bawahnya boleh. Waktu ada kata, oleh karena engkau berharga, kamu tulis di sampingnya, tulis namamu. Andre berharga. Dan mulia, Andre mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, Andre dicintai Yesus. Amin. Kalau lihat baca Alkitab, wah, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Tulis, Andre juga bisa berdoa untuk orang sakit sembuh. Alkitab ini isinya apa kata Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa katamu sendiri. Karena kita ini manusia hatinya gelap. Yang bisa buat kita istimewa hanya karena ada Tuhan Yesus di hati kita. Amin. Ya, kakak mau ajak kita semua nyanyi satu lagu yang pasti semuanya bisa. Lagunya bilang begini. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to him belongs, they are weak but he is strong. That makes you special. Yes, Jesus loves me, only that. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dalam bahasa Indonesia sama-sama. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, Yesus sayang, ya Yesus sayang, oh ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dengarkan kakak, mungkin kalian udah capek, mungkin kalian udah antusias, habis ini dapat Alkitab. Tapi dengarkan, 5 menit, sebentar lagi kita akan sungguh-sungguh berdoa. Ini 5 menit yang sangat penting, yang akan menentukan kamu pulang
Hatimu terang apa enggak? Ya, jadi walaupun kamu masih kecil, bosan. Coba berdiri. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Waktu Tuhan Yesus dengar anak-anak datang, dari yang paling kecil tetap dipeluk. Malah kakak bicara nih sama yang udah remaja, sama yang udah dewasa, Bapak dan Ibu. Justru saya pengen terus jadi anak kecil. Supaya kalau saya datang sama Tuhan Yesus juga peluk saya. Anak kecil itu apa sih? Anak kecil itu mudah bertobat. Kalau di hati ada teguran, barusan tuh salah loh. Hati kamu barusan jahat loh sama orang. Hatinya langsung, iya ya ampuni aku Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus seperti anak kecil. Sebentar lagi gak ada anak kecil, gak ada orang dewasa. Kalau itu adalah engkau, kakak undang nanti untuk maju ke depan. Kita nyanyi sama-sama lagu ini, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan. Yang bawa Alkitabnya dipeluk di hatinya. Yang gak bawa gak apa-apa, nanti kan dapat. Dengerin ya, walaupun teman kiri kanan kamu ribut, it's okay. Mungkin dia capek, mungkin dia masih kecil gak ngerti. Tapi kamu mengerti firman Tuhan. Percuma kalau kenal Tuhan Yesus cuma di teori, di pikiran. Oh aku hafal, dari kecil aku udah hafal Alkitab. Tapi kalau kamu gak pernah ketemu kasih Tuhan Yesus secara langsung, kamu gak merasakan Tuhan Yesus cinta kamu secara pribadi, kamu akan mudah lupa. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi, nanti kakak akan panggil orang-orang untuk datang ke depan. Ya, siap ya? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang. Sekali lagi ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang. Sekali lagi tapi kakak minta semua tutup mata. Yesus sayang, ya Yesus sayang. Kami tutup mata supaya kami cuma mikir Tuhan. Hari ini kami gak peduli dulu sama teman kiri kanan, kami cuma mau datang sama Tuhan Yesus. Yesus sayang, dia sayang. Semuanya tutup mata. Kamu yang tahu di dalam hati kamu sekarang ini, kamu merasa diri kamu istimewa atau enggak? Mungkin pernah ada orang, teman, atau saudara, atau guru, atau siapa, membuat kamu sedih dan marah. Kata-kata mereka membuat kamu merasa enggak istimewa. Hati kamu saat ini masih gelap. Ada monster, nggak tahu namanya apa, bencimon mungkin. Itu hanya seperti ilustrasi supaya kita ngerti. Tapi itu sungguh-sungguh ada. Bolak-balik di dalam pikiran kamu merasa gini, aku nggak penting. Dibanding sama orang lain, I'm not happy. Aku nggak bahagia. Hari ini mau nggak orang-orang yang di dalam hatinya masih gelap, kamu sedih, kamu marah, kamu benci, kamu kecewa dengan hidup kamu. Saya mau undang kamu maju ke depan.
Kamu gak maju sama manusia. Kamu majunya sama kayak Tuhan Yesus, sama waktu kayak anak-anak kecil datang ke Tuhan Yesus. Mungkin kamu bilang gini, ya itu kan tuh anak kecil, aku kan bukan anak kecil. Kalau Tuhan panggil kamu maju, Tuhan pun akan peluk kamu. Kalau ada di hati kamu yang masih gelap, kamu kecewa, kamu benci, kamu marah, kamu sedih. Kamu lihat dirimu, kamu gak suka sama dirimu. Kamu berharap kamu jadi orang lain. Kakak undang kamu maju ke depan. Kakak mau doa buat kamu. Kita nyanyi lagunya lagi, ya Yesus sayang. Kalian yang mau maju. Kalian yang pengen dipeluk sama Tuhan Yesus. Kalian maju ke depan. Ya